Hai, saya Edi Lutoyo dari Smart Edu. Pada video episode yang lalu kita sudah belajar menganalisis laporan keuangan dan kita mengenal terdapat 4 teknik di dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis tren, common size, analisis rasio, dan analisis arus kas. Di dalam prakteknya, tidaklah mudah melakukan analisis laporan keuangan jika dilakukan secara manual, maka proses keputusan kredit akan menjadi lama. Oleh karena itu, bank-bank memiliki suatu tools untuk melakukan analisis laporan keuangan. Ya, tools itu disebut spreadsheet. Pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, dilakukan reposting terhadap format spreadsheet bank. Dan proses reposting tersebut dinamakan financial spreading. Jadi spreading adalah proses transformasi reposting terhadap laporan keuangan dari format perusahaan menjadi dalam bentuk format bank. Tujuannya sebagai alat untuk melakukan analisis finansial dalam rangka mempermudah proses awal dari analisis kredit. Mempermudah melihat profil keuangan perusahaan dan mempermudah analisa tren, common size, dan rasio. Mempermudah di dalam menganalisis kemampuan membayar dan kebutuhan modal kerja perusahaan. Prinsip dasarnya di dalam melakukan spreading adalah konsistensi, konservatif dan logis, materialitas. Konsistensi adalah bahwa bank-bank memiliki nama jenis pos yang sudah distandarisasi di dalam format spreadsheet, umumnya seperti itu. Sehingga ketika melakukan reposting, maka ada prinsip transformasinya. Pos-pos dari berbagai jenis laporan keuangan perusahaan-perusahaan itu disesuaikan ya, ditransformasikan ke dalam pos-pos sesuai dari format spreadsheet bank. Konservatif dan logis disesuaikan kebiasaan penginput spreading bank masing-masing ya, inline dengan penjelasan tadi. Dan materialitas, biasanya nilai yang hilang karena pembulatan biasanya ada pos untuk adjustment sehingga tetap seimbang ya, khususnya untuk laporan posisi keuangannya. Postingnya bisa mulai dari laba rugi ya, di dalam melakukan reposting, bisa pula melalui neraca terlebih dahulu, mulai dari neraca terlebih dahulu. Kalau mulai dari laporan laba rugi, maka net sales, ya, penjualan bersih diposting setelah dikurangi return dan diskon, ya, sehingga diperoleh net sales. Kemudian COGS, di mana depresiasi dan amortisasi dikeluarkan, ya, karena ini pengeluaran sifatnya non cash dan akan diperhitungkan tersendiri. Lalu direposting SGA, ya, depresiasi dan pos-pos lainnya. Kemudian lanjut ke neraca. Pos-pos yang di dalam current asset dilakukan reposting ke format spreadsheet bank. Lalu pos-pos yang ada di dalam fixed asset, di dalam liabilities, terakhir di dalam equity ya, di dalam modal. Ada capital stock, mungkin ada capital reserve dan lain-lain, retained earning, semua dilakukan reposting sehingga selesai proses breedingnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja dengan melakukan spreading dari laporan keuangan PT Prodya Wijaya Husada. Dan saya sudah membuat format spreadsheet yang sederhana, namun sudah mencakup atau dapat mengadop kebutuhan menganalisis laporan keuangan. Sebagai berikut. Ini adalah format spreadsheet yang saya maksudkan. Kalau kita melihat pada bagian pertama ini adalah neraca, di mana pos-pos yang ada pada laporan posisi keuangan perusahaan atau neraca direposting ke dalam format ini, mulai dari kas dan setara kas, deposito, piutang dagang, persediaan, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan periode tahun. Ini saya membuat 4 periode, kalau di sini adalah tahun 2020 ya, kalau belum selesai tahunnya ini masih merupakan proyeksi, kemudian ini 2019, 2018, 2017, dan kalau kita lihat jika kita menginput maka sudah diberi formula sehingga langsung diketahui berapa porsinya pos ini terhadap total aset, jadi ini merupakan common size.
Ini total current asetnya, total fixed asetnya, total asetnya, ya, semua sudah diberi formula termasuk untuk liability, ya, yang short term maupun yang long term. Dan yang bagian terakhir adalah equity. Equity. Dan pada bagian kedua format spreadsheet ini adalah laba rugi. Input penjualan bersihnya, harga pokok penjualannya, dan seterusnya sehingga diperoleh net income. Pada bagian ketiga merupakan hasil dari penginputan pada pos-pos laba rugi dan neraca tadi. Ya, jika kita melihat ini penjualan bersihnya dari tahun 2017 sampai proyeksi 2020 akan terlihat trennya. Ya. Jadi ini formula untuk tren. Ya. Apakah trennya naik atau turun? Dan ini semua pos-pos yang diperlukan sudah dibuat sedemikian rupa, termasuk untuk working capital-nya sudah dimasukkan formulanya. Kemudian di sini ada arus kas aktivitas operasi yang diperlukan untuk menghitung nanti free cash flow. Ini annual growth-nya, sales growth-nya sudah input formulanya juga. Ini net profit growth-nya bagaimana dari tahun ke tahun sehingga kita lebih mudah di dalam melakukan analisis laporan keuangan. Ini adalah profitability ratio, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ya, ROA, ROE ini sudah di input untuk formulanya. Ini efisiensi rasio, lalu rasio likuiditas juga ya, current rasio, asset rasio, cash ratio, kemudian ini rasio leverage ya, atau solvability. Dan jika kita lihat ya, di dalam rasio leverage ini selain semua rasio sudah dimasukkan, kita melihat juga nih ada free cash flow. Free cash flow adalah kas yang dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangi arus kas keluar untuk mendukung operasi perusahaan serta mempertahankan aset modal secara sederhana. Free cash flow adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu periode akuntansi setelah membayar gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan hutang, beserta bunganya, pajak, dan juga belanja modal. Jadi free cash flow dari tahun ke tahun ya selama 4 periode ini akan terlihat. Free cash flow ini merupakan ukuran efisiensi perusahaan di dalam menggunakan kas atau uang tunai. Juga merupakan ukuran yang relatif lebih baik di dalam memahami keuntungan perusahaan. Hal ini disebabkan karena aliran kas ini lebih sulit untuk dimanipulasi dan menggambarkan kondisi real financial perusahaan daripada ukuran lain seperti net income atau profit. Ya, tadi free cash flow perusahaan yang positif dikarenakan naikannya pendapatan, peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, pembelian kembali saham, distribusi dividen, dan penghabisan utang, diyakini memiliki kemampuan di dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan mampu memberi imbalan kepada investor. Nah, untuk menghitung free cash flow ini saya buat 4 periode. Ini dilihat dari laporan arus kas perusahaan. Ya, dengan rumusnya adalah arus kas operasi dikurangi pengeluaran modal ya atau capital expenditure kalau kita cek ini formulanya. Kemudian ini ada market value ratio. Ini dari 5 golongan rasio ini yang belum kita bahas. Ini adalah kelompok rasio yang dimana jika keempat rasio sebelumnya yaitu liquidity, solvability, activity, dan profitability itu digunakan di dalam analisis kredit. Tetapi kalau kelompok rasio ya, market value ini lebih banyak digunakan oleh para investor saham nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang invest saham atau trader sangat akrab dengan rasio-rasio ini. Saham beredar, ini angka ini dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan pada pos modal atau ekuitas. Di situ ada. Kemudian harga saham,
Ini saya dapat dari aplikasi iPod teman-teman, Indo Premier yang dapat Anda download di App Store. Kemudian ini ada EPS, earning per share. Ini adalah rasio net profit terhadap jumlah saham beredar. Ini sudah saya masukkan formulanya. Sedangkan PER ini, price earning ratio, adalah rasio harga saham per lembar terhadap EPS, ya, earning per share ini sudah saya masukkan juga formulanya. Kemudian ini ada BVPS, book value per share, adalah rasio total ekuitas, ya, ini D177 bagi ini D226 terhadap jumlah saham beredar. Kemudian PBV, price book value, ya, PBV, price book value, ini rasio harga saham per lembar dibanding nilai buku per lembarnya. Baik, untuk jelasnya, kita langsung praktek dengan melakukan spreading PT Prodya Widyausaha sebagai berikut. Ini adalah hasil spreading PT Prodya Widyausaha periode tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ya, untuk tahun 2020 ini adalah posisi semester 1, di mana laporan keuangannya kita dapat mendownload pada situs resmi Bursa Efek, yaitu idi.co.id. Pada posisi laporan keuangan ini langsung terlihat common sense-nya di mana contohnya porsi kas dan setara kas dan deposito ini di tahun 2019 porsinya sekitar 50% ini teman-teman terhadap total aset. Ini menunjukkan perusahaan ini sangat liquid dan dapat segera memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Karena kalau kita lihat juga current liabilities-nya hanya 7,1%. Kita lihat saja pos-pos yang penting. Ini modal juga porsinya besar nih, meningkat terus, bahkan tahun 2019 82,5%, memiliki permodalan yang kuat. Dan kalau hasil reposting terhadap laba rugi dan neraca format spreadsheet tadi, ini terlihat penjualannya meningkat, ya, hanya di 2020 nih proyeksinya. Ini adalah posisi akhir Juni yang saya kalikan 2 untuk proyeksinya. Dan di semester 1 ini Prodya mengalami kerugian. Kalau sebelumnya dia selalu meningkat, ya, keuntungannya, tapi di tahun 2020 ini mengalami kerugian, dan saya cek COGS-nya ini teman-teman. Secara common sense kelihatan tahun 2002 COGS-nya 48,6% meningkat nih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Juga SGA meningkat nih 57,2%, akibatnya operating profit minus 5,8%. Ini menjadi pertanyaan, apakah perusahaan ini terdampak, ya, penjualannya akibat adanya pandemi corona. Kita perlu kaji lebih jauh. Kalau saya lihat, ini merupakan perusahaan jasa laboratorium dan pelanggannya kebanyakan adalah instansi-instansi yang mungkin saja karena adanya PSBB sehingga relatif lebih berkurang, ya, untuk pemeriksaan kesehatan para karyawannya karena adanya pembatasan ini di dalam kota-kota di Indonesia ini, khususnya Jakarta. Dan ini akibatnya kita lihat net income-nya juga negatif untuk tahun 2020, tetapi sebelumnya dia selalu naik nih untuk net income-nya. Ini adalah hasil reposting terhadap laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan ke dalam format spreadsheet ini. Ini terlihat juga net sales-nya, trennya langsung terlihat, ya, COGS-nya terlihat. Kemudian ini working capital 30,6%. Ini agak menurun working capital-nya sebetulnya, dan tidak ada masalah sebetulnya untuk jumlah ini dapat dipenuhi dengan likuiditas perusahaan ini. Kemudian arus kas aktivitas operasi, perusahaan selalu
positif dan menunjukkan peningkatan nih teman-teman, sesuatu yang baik. Hanya untuk 2020 nanti perlu dikaji, dilihat lebih baik lagi, dilihat lebih jauh lagi. Dan ini untuk annual growth-nya, lihat net profit meningkat. Ini untuk rasio profitability-nya, net profit margin cukup baik dan selalu meningkat. Kemudian ROA di atas 5% nih teman-teman, baik juga. Untuk return equity-nya ya selalu meningkat. Terakhir di posisi tahun 2019 12,67%. Kemudian untuk rasio efisiensi, saya lihat no issue ini teman-teman. Rata-rata piutang ini di sekitar 30-an hari untuk tahun 2019. Jadi terlihat tidak ada pelambatan piutang. Kemudian inventory juga normal saja ya teman-teman. Kemudian kita lihat rasio likuiditasnya. Ya, terlihat nih likuiditasnya tinggi sekali nih teman-teman. Kalau ada yang standar 2 juga ini lewat nih. Jadi artinya memang perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, bahkan cukup dengan kasnya, dengan uang tunainya, karena cash ratio-nya tahun 2019 7% nih teman-teman. Kemudian ini rasio leverage atau solvability, terlihat juga perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau debt equity ratio ini hanya 0,21 ini, sekitar 0,21 tahun 2019 ya. Standarnya kan kurang dari 1,5. Kemudian debt to asset ratio-nya juga, kalau maksimalnya kan 0,35, ini saya tulis di sini. Ini kecil ya teman-teman. Intinya ini perusahaan mampu memenuhi kewajibannya untuk jangka panjangnya. Dan free cash flow juga selalu positif, bahkan meningkat nih dari tahun ke tahun. Cuma 2020 ini yang masih menjadi pertanyaan. Dan ini untuk market value ratio, saya langsung poin yang penting. Ini untuk pernya ini menunjukkan harga saham emiten ya, emiten atau pihak yang menjual saham di bursa dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan. Tadi kita sudah belajar. Semakin rendah rasionya, semakin murah harga sahamnya. Bahkan ada yang memberi standar 1 digit. Kalau ini sudah 2 digit, jadi kalau berdasar standar itu ini sudah relatif mahal. Tetapi sebaiknya juga ada 2 cara untuk melihat ini mahal atau tidak. Yang pertama, ya, kalau kita mau beli saham, ada melihat rata-rata nih dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dia di atas rata-rata itu artinya sahamnya relatif lebih mahal. Gitu. Dan bisa juga dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Sedangkan untuk PBV ini, price book value, standarnya ada yang menstandarkan di bawah 1. Ini udah di atas 1 nih teman-teman, dapat dikatakan relatif mahal. Tapi umumnya emiten yang berkinerja baik, PER dan PBV ini relatif tinggi. Nah, contohnya BCA. Saya lihat tahun 2019 PER-nya 28,55 kali ya, jauh lebih tinggi nih dari punya PT Prodea. Dan PBV-nya 4,68 kali. Ini adalah contoh perusahaan yang berkinerja baik untuk keuangannya, untuk finansialnya. Jadi kalau kita memberi kredit kepada perusahaan ini, dari sisi aspek finansial dapat diterima. Cuman karena ini sekarang kondisinya agak abu-abu ya teman-teman dengan adanya pandemi, maka tahun 2020 ini masih jadi pertanyaan. Tetapi dalam kondisi normalnya, aspek finansial ini dapat dipertanggungjawabkan jika kita merekomendasikan kreditnya. Hanya tinggal melihat
aspek-aspek lainnya. Jadi, itulah cara bank di dalam melakukan analisis laporan keuangan, yaitu dengan melakukan spreading. Tiap bank, seperti disebutkan sebelumnya, memiliki format spreadsheet masing-masing. Kalau pada contoh sebelumnya kita melakukan spreading untuk sebuah perusahaan dengan kinerja keuangan relatif baik, pada episode berikutnya kita akan mencoba melakukan spreading untuk sebuah perusahaan dengan kinerja keuangan yang secara historis kurang begitu baik. Dan dari hasil spreading tersebut kita akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, apakah perusahaan tersebut jika minta kredit layak dipertimbangkan berdasarkan aspek finansialnya? Yang kedua, apakah sahamnya tidak dapat dipertimbangkan untuk dibeli jika kinerja keuangannya baik? Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.